Halo guys, jumpa lagi dengan saya Bos JP Official. Malam hari ini kita akan kembali membahas tentang cerita horor part 2 Desa yang Menghilang. Oke, kita langsung saja ke topik ceritanya. Ini dia ceritanya teman-teman. Akhirnya kami sampai di Provinsi Jambi, provinsi kelahiranku yang mempunyai jutaan adat Melayu, yang memiliki jutaan pepatah adat. Salah satunya yang aku suka yaitu bunyi siamang di Bukit Bangka. Kalau tergemang, ulak langkah, turun mekuluk memakan padi, sementara main belum jadi. Artinya orang tua ikut memperhatikan gerak-gerik tingkah laku atau budi pekerti anaknya. Itu hanya salah satu pepatah dari bumi Melayu kami, sepucuk Jambi, 9 lurah. Waktu malam itu sudah aku jelaskan tentang adat Jambi kepada mereka. Makanya mereka sangat bersemangat ketika sampai di Bandara Jambi. Aku masih duduk di kursi pesawatku, sementara orang-orang sudah sibuk mengambil barang-barang mereka di bagasi kabin. Walaupun merasa bahagia, tetapi aku tidak bisa berbohong kepada diriku bahwa aku masih ingat dengan sosok kakek misterius itu. Aku masih termenung di kursiku. "Hoi, mau turun gak lo? Koper lo diambil tuh." Noh, orang-orang udah pada turun. Rio mengertakku, sehingga aku sampai kaget. "Ah lo Rio, bikin kaget gue aja lo. Noh, lihat orang-orang masih antri noh. Gue udah gak sabar nih, pengen cepet-cepet lihat suasana Jambi bro," jawab si Rio. Lalu Wisnu berkata, "Gak boleh tergesa-gesa Rio. Kata orang kalau tergesa-gesa bakalan ada bahaya yang datang. Kayak lo dulu pernah kecelakaan mobil gara-gara mau cepat-cepat datang ke kampus." "Bener tuh," kata Wisnu. Danu pun ikut berbicara. Aku pun angkat suara, "Udah duduk aja bentar sambil nunggu orang-orang antri nih." Kami semua pun duduk sejenak sambil menunggu orang-orang selesai mengambil barang-barang mereka di bagasi kabin pesawat. Rio pun melihat keluar jendela dengan perasaan penuh penasaran tentang tanah Melayu Jambi. Lalu menoleh ke arahku dengan senyuman, lalu mengangkat kedua alis matanya sambil mengatakan, "Mantap bro." Aku pun membalas dengan mengangkat jempol tangan kananku. Setelah suasana di dalam pesawat sudah tak ramai, kami pun bergegas mengambil barang-barang. Lalu kami melangkah menuju pintu keluar pesawat dengan dihiasi senyuman manis pramugari. Ternyata Rio membuat ulah, dia merayu pramugarinya dengan gombalan mautnya. "Neng, tahu nggak kalau saya ditanya saya termasuk golongan orang mampu atau tidak mampu? Maka saya akan menjawab orang tidak mampu." Pramugari secara spontan berkata, "Kok bisa kak?" Rio menjawab, "Kakak tidak mampu hidup tanpamu." Kami pun semua tertawa, sementara pramugarinya tersipu malu mendengar jawaban Rio si Raji Gombal. Aku pun menarik tangan Rio. "Ayo Rio, nanti dilanjutin gombalnya." "Ah lo kok ganggu aja," jawab si Rio. "Wah, ya neng, calon imammu mau pergi dulu," ucap Rio sambil melambaikan tangannya kepada pramugari. Kami pun akhirnya turun dari pesawat sambil mengamati sekeliling landasan pesawat dan menuju pintu keluar dari bandara. Setiba di luar bandara, kami pun sudah ditunggu oleh Bapak Edi selaku supir yang akan mengantarkan kami menuju lokasi. Aku pun langsung melihat Bapak Edi yang berdiri di depan mobil Avanzanya yang melambaikan tangan kepada kami lalu berteriak, Dek, sini dek. Ini Bapak Edi yang bertugas mengantar kalian menuju lokasi kalian." Wisnu pun berteriak kembali, "Oke pak, bisa bapak bantuin kami mengangkat barang nih nggak?" Pak Edi pun langsung berlari kecil menuju Wisnu untuk mengangkat barang-barangnya. Danu langsung berkata, "Wisnu dibantu, kami nggak." "Ah bapak pilih kasih." Dengan nada bercanda, Pak Edi pun membalas dengan candaan, "Tangan bapak cuma 2 dek, kalau 4 nanti kalian malah takut sama bapak." "Ah bapak bisa jawab si Danu. Kami pun menuju Avanza Pak Edi yang sudah terparkir rapi di depan kami. Rio membuka pintu mobil dan menaruh semua barang kami di sana. "Rio, barang-barang taruh di belakang aja biar kita bisa rebahan dalam mobil nanti," lontar si Wisnu. "Bagus juga ide lu nu, tumben lo pintar." "Buset dah, perasaan gue udah pintar selama ini," jawab Wisnu. Bapak Edi pun langsung mengambil barang-barang dan menaruh di belakang. Kami pun masuk ke dalam mobil. Sebelum mobil berangkat, Pak Edi pun mengingatkan kami untuk memasang sabuk pengaman. Setelah itu, akhirnya kami berangkat dari Bandara Sultan Tanah menuju lokasi pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. 20 menit berlalu kami di perjalanan. Rio bertanya kepada Pak Edi, "Pak,
Berapa jam kira-kira dari sini menuju lokasi? Pak Edi pun menjawab, nggak nentu dek, paling cepat 5 jam lah. Lama juga ya Pak, cetus si Rio. Bapak Edi menjawab, kalian kalau mau tidur aja dulu. Nanti kalau udah sampai Bapak bangunin, soalnya lumayan lama juga nih perjalanan kita. Lalu Rio menjawab, iya Pak, saya sudah ngantuk soalnya di pesawat tadi nggak tidur. Akhirnya teman-temanku tidur semua, tinggal aku dan Pak Edi yang bangun. Mataku melihat ke arah luar, mengamati kota Jambi yang sudah lama aku tinggal. Walaupun kota Jambi tidaklah seperti kota Jakarta yang mempunyai gedung menjulang tinggi, tapi aku tetap merindukannya. Ku tatap kanan dan kiri, seolah-olah aku tidak mau ketinggalan satu momen kota Jambi. Di tengah perjalanan, aku bertanya kepada Pak Edi, Bapak asli mana? Dengan memakai bahasa Jambi karena kami sama-sama orang Melayu Jambi yang artinya Bapak asli mana. Bapak Edi pun menjawab, Bapak orang Jambi seberang dek. Aku bertanya lagi, Jambi seberangnya di mana Pak? Jambi seberangnya di mana Pak? Itu artinya di Olak Kemang dek. Jawab Pak Edi, oh Olak Kemang ya Pak. Saya dulu pernah sekolah di pesantren As Olak Kemang Pak. Jawabku pada Pak Edi. Nah itu tidak terlalu jauh dari rumah Bapak. Jawab Pak Edi. Aku pun mengajukan pertanyaan kepada Pak Edi mengenai masalah mimpi. Bapak bisa tafsir mimpi nggak Pak? Soalnya saya mimpi aneh tadi pas di perjalanan. Aku masih penasaran dari maksud mimpiku tadi. Siapa tahu Bapak Edi bisa membantuku. Sambil memegang setir mobil dan melihat ke depan, Pak Edi menjawab, nggak tahu Bapak dek, emangnya dek mimpi apa? Aku pun menceritakan mengenai mimpiku tadi di pesawat. Gini Pak, pas tadi di perjalanan saya mimpi berada di sebuah desa kecil yang aneh. Semua warga desa di sana memakai baju kuning semuanya. Lalu ada sosok kakek tua yang berambut putih yang dipenuhi uban. Sambil memegang tongkat menghampiri saya. Pokoknya kakek itu wajahnya serem banget Pak. Dan berdiri tepat di hadapan saya lalu berkata, Nak, jangan kau teruskan perjalananmu. Ketika aku menceritakan itu kepada Pak Edi, gak tahu kenapa bulu kuduku berdiri semua. Aku merasa ada sesuatu yang aneh. Belum selesai aku menceritakan mimpiku kepada Pak Edi, tiba-tiba dark. Aku dan Pak Edi kaget. Suara keras seperti ada sesuatu yang meledak. Sampai Rio dan Danu Wisnu terbangun dari tidur. Dan kami pun berhenti untuk melihat kondisi mobil. Ternyata ban mobil kami pecah. Kok bisa pecah ya? Padahal ini baru Bapak tukar minggu lalu. Cetus Pak Edi. Aku merasa ada sesuatu yang menjanggal. Soalnya belum selesai ku ceritakan kepada Pak Edi mengenai mimpi seram itu, ban kami meledak. Padahal itu ban masih baru. Belum sampai 2 minggu. Tapi aku berusaha untuk tetap biasa saja tentang kejadian itu dan beranggapan karena ban mobilnya nggak bagus. Mungkin sudah lewat tanggal kadaluarsanya. Ternyata tempat kami pecah ban ini di tempat yang sepi, tepatnya di Muaro Jambi, salah satu kabupaten setelah kota Jambi untuk perjalanan menuju tujuan kami. Kami melihat di sekitar hanya ada pohon durian dan semak-semak yang menghiasi pinggir jalan dan yang pastinya tidak ada satu rumah-rumah warga di sekitar itu. Untung Pak Edi menyiapkan ban serep, jadi kami hanya mengganti ban yang pecah dengan ban serep itu. Pak Edi pun menyuruh aku mengambil alat-alat. Tolong ambilkan kunci-kunci yang berada di bawah jok depan. Bapak mau nukar ban mobil. Aku pun mencari kunci yang dibilang Pak Edi. Pak, kok nggak ada? Tanyaku kepada Pak Edi. Di jok depanku, samping jok Bapak, jawab Pak Edi. Oh ya Pak, ini ada. Aku pun memberikan kunci-kunci itu kepada Pak Edi. Aku melihat raut wajah temanku yang masih mengantuk. Mereka duduk di pinggir jalan sambil menunggu Pak Edi mengganti ban mobil. Sekitar 23 menit, Pak Edi mengganti ban serepnya akhirnya selesai juga. Wisnu pun berkata, Alhamdulillah akhirnya bisa melanjutkan perjalanan lagi. Kami pun melanjutkan perjalanan dengan penuh doa supaya tidak ada musibah yang datang lagi. Sekian dulu part 2, Desa yang Menghilang. Kita lanjut di part 3. Jangan lupa saksikan teman-teman ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di share. Salam dari Bos JP Official. Sampai jumpa lagi di part yang ketiga. Bye-bye.